Pang dari mana guys? Anu mang dari mama mang. Ini dari mana ini bisa mendapatkan ide seperti ini? Memang harus ada ini ya. Latihan sih, intinya latihan guys. Ini untuk mendapatkan ide seperti itu tuh harus banyak-banyak latihan dan banyak-banyak membaca juga guys. Karena kadang kita melihat dari cara orang membuktikan juga. Nah, begitu. Nah, ide-idenya itu kalian ingat, nanti kalian terapkan di bukti-bukti untuk soal-soal yang mirip. Nah, biasanya sama guys cara mengerjakannya. Nah, gitu guys cara mencari ilhamnya itu. Oke, kita lanjut ya. Sifat sebelumnya terlihat sulit, emang sulit untuk dibuktikan. Teorema berikut membantu mempermudah pembuktian dengan cara mengaitkan sifat limit dengan sifat barisan. Oh, ada ini. Ternyata ada teorema yang memberikan cara atau bukti alternatif kalau kalian kesulitan membuktikan yang sifat-sifat limit ini secara langsung. Nah, bagaimana itu? Mari kita langsung pelajari ya. Teorema 88 diberikan himpunan tak kosong A subset R dan F dari A ke R serta C titik limit A berlaku limit fx sama dengan ya, ini ya, limit fx sama dengan L jika untuk setiap barisan UN pada A dikurang C yang konvergen ke C berakibat FUN konvergen ke L. Berarti nanti ingat ya, seperti biasa kalau ada kata konvergen berarti nanti kembalikan ke definisi konvergensinya. Jadi kembalikan ke definisi konvergensinya. Oke. Kemudian begitu. Nah, ini buktinya, guys. Diketahui limit fx sama dengan L diambil sebarang barisan UN pada A dikurang C. Wait. Kita belum membahas barisan yang ini juga kurang matching sih sebenarnya dengan konsep barisan yang kita pelajari sebelumnya. Kenapa? Karena ini definisinya lebih khusus guys. Sebenarnya lebih umum gitu ya. Karena ini ya perbedaannya adalah kalau barisan yang kita bahas pada bab sebelumnya itu pada bilangan real, yang ini pada A dikurang C gitu. Jadi pada A dikurang C saja. Nah, ini kelihatannya remeh ya. Cuman akan memberikan sedikit perubahan pada definisinya. Coba kita lihat ini ya. Saya kurang tahu nih. Kayaknya tidak deh. Kayaknya tidak kelihatan ya. Di sini ada perubahannya. Tapi harusnya ada perubahan. Oke, langsung kita limit UN C akan dibuktikan Fn L ya. Diambil sebarang epsilon positif karena dia konvergen, barisannya konvergen. Barisan ini konvergen ya, maka ada KU delta dong. Oh, kok lucu ya. Yang di sini diambil sebarang epsilon. Oh, ya. Begini. Kita ambil sebarang epsilon, guys. Cuman di sini ya yang kita ambil K-nya adalah bukan yang berhubungan dengan epsilon, tapi berhubungan dengan delta yang ini. Sehingga untuk setiap N lebih dari ini delta, dia akan kurang dari delta, bukan yang kurang dari epsilon. Kenapa? Karena delta juga positif ya. Nah, karena limit fx sama dengan L dan ini guys kurang dari delta, maka berdasarkan definisi limit apabila kurang dari delta kan, maka dia akan kurang dari epsilon ini ya. Berarti delta ini sebenarnya ya, delta ini adalah delta yang berhubungan dengan epsilon ini guys. Nah, seperti itu. Jadi delta ini adalah deltanya epsilon. Nah, begitu. Oke, jadi seperti itu buktinya. Artinya kita bisa, kalau misalnya kalian kesulitan membuktikan limit secara definisi, kalian bisa menggunakan alternatif atau teori-teori atau sifat-sifat barisan yang sudah kalian pelajari di bab sebelumnya untuk membantu kalian mengerjakan atau membuktikan soal-soal analisis real tentang limit menggunakan konsep barisan. Nah, itu ya. Jadi kita punya banyak alternatif. Kepakailah gitu barisannya ya. Oh, ini kebalikannya karena jika hanya jika ya.
Jika mana dia? Oh ini nih. Nih jika hanya jika nih. Oke, kebalikannya. Dibuktikan kontraposisinya. Jika limit fx tidak sama dengan L. Nah, kita membuktikan dengan terbalik. Andaikan dia tidak benar bahwa fx sama dengan L, maka ada epsilon positif, berarti kan definisi limitnya diingkar tuh. Definisi limitnya diingkar. Untuk setiap jadi ada. Jadi untuk setiap epsilon positif jadi ada ya epsilon positifnya. Sehingga untuk setiap delta ada x delta anggota A, sehingga begini. Tapi ini ya. Nah, pilih untuk setiap n, dipilih x1 per n dengan sifat di atas. X1 per n dengan sifat di atas berarti ini. Ya. X1 per n berarti ini kan x delta ya. Coba perhatikan ini ya. Ini kan x delta ya. Nah, ketika deltanya kita pilih 1 per n, berarti kan jadinya x1 per n di sini. Berarti di sini adalah x1 per n dikurang q, berarti kurang dari 1 per n nantinya. Nah, karena deltanya kita ganti 1 per n semua. Nah, dengan sifat di atas, dengan sifat yang seperti ini tadi, yang sudah Mamang jelaskan tadi, maka barisan ini akan konvergen ke C. Kenapa? Kenapa dia konvergen ke C? Karena dia kurang dari 1 per n. Semakin tinggi n-nya, maka ini akan menuju 0 dan ini akan menuju C. Ya. Nah, seperti itu. Artinya, barisannya ini akan konvergen ke C. Tetapi berdasarkan hipotesis ini, dia lebih dari atau sama dengan epsilon. Nah, itu dia guys, yang jadi masalah. Padahal berdasarkan definisi limit, apa tadi ya? Oh iya, berdasarkan hipotesisnya kan harus dia itu fx-nya itu konvergen ke L gitu. Tapi ternyata berdasarkan dia menyalahi hipotesis ketika kesimpulannya kita ingkari atau kita andaikan sebaliknya. Artinya di sini terjadi kontradiksi ya. Nah, seperti itu. Nah, dengan ingkarannya terjadi kontradiksi berarti yang benar adalah implikasinya. Nah, seperti itu guys. Oke, habis ya. Mungkin itu saja yang untuk video kali ini. Thank you for watching.